Di dunia militer modern, ketegangan antara kekuatan besar semakin meningkat, dan tidak semua orang menyadari bahwa setiap hari, satelit Amerika Serikat menghadapi serangan tanpa henti dari Rusia dan Tiongkok. Kedua negara ini mengembangkan senjata hipersonik yang dapat meluncurkan serangan menghancurkan terhadap Amerika Serikat. Dalam permainan catur internasional yang berisiko tinggi ini, giliran Amerika untuk membuat langkah yang menentukan. Namun, langkah ini tidak hanya melibatkan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Israel memainkan peran yang sangat penting. Sebagai sekutu strategis Amerika di Timur Tengah, Israel memiliki keahlian teknologi dan intelijen yang sangat dibutuhkan. Dengan ancaman yang terus meningkat, Amerika dan Israel berkolaborasi untuk meluncurkan rencana pengawasan global dari luar angkasa yang dirancang untuk melacak setiap gerakan di seluruh planet ini. Langkah berani ini, yang bisa dianggap sebagai skakma terakhir dari seorang master, tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan Amerika, tetapi juga untuk memastikan keamanan Israel. Dengan kemampuan untuk memantau aktivitas musuh dan memprediksi langkah-langkah mereka, rencana ini diharapkan dapat mencegah potensi serangan dan memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi ancaman global. Meskipun terdengar seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah, kenyataan ini menjadi semakin mendesak. Dengan teknologi canggih yang dikembangkan bersama, Amerika dan Israel berkomitmen untuk menjaga stabilitas di kawasan yang penuh ketegangan, menjadikan mereka tidak hanya sekutu, tetapi juga pelindung satu sama lain dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia modern. Apa yang dulunya terbatas pada halaman fiksi, kini Amerika Serikat akan dapat melihat setiap pesawat, setiap kendaraan yang bergerak, dan setiap percakapan yang berlangsung di bawah tanah. Dalam sekejap, semua rahasia akan terungkap, dan siapapun yang berani melawan kekuatan ini akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Kita memasuki era baru di mana pengawasan bukan lagi konsep yang jauh, tetapi kekuatan yang tidak bisa disembunyikan, di mana segala sesuatu dapat dilihat dari atas. Hal ini bisa menjadi sebuah lompatan maju yang besar bagi Amerika, atau sebuah pedang bermata dua yang mengarah ke konsekuensi yang tidak terduga. Mari kita selami teknologi luar biasa ini dalam video media populer hari ini. Baru-baru ini, pejabat pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka meluncurkan rudal hipersonik Kinzhal ke Ukraina pada 18 Maret 2022. Ini menandai penggunaan pertama rudal Kinzhal yang melaju 5 kali kecepatan suara dalam pertempuran sesungguhnya. Sementara itu, Cina juga telah mendorong batas dengan menguji rudal hipersonik yang jauh lebih kuat daripada Kinzhal, dengan kecepatan 5 kali lebih cepat. Rudal ini adalah bagian dari sistem pemboman orbital fraksional, yang merupakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke bumi pada orbit rendah. Ketika waktunya tepat, rudal ini dapat memasuki kembali atmosfer untuk menyerang target manapun di seluruh dunia. Ini mirip dengan rudal balistik antar benua atau ICBM, tetapi dengan jangkauan lebih jauh, kecepatan lebih tinggi, dan sangat sulit untuk dideteksi serta dicegat. Hal ini mengejutkan para ahli ketika Cina pertama kali menguji coba FOBS pada tahun 2021. Khususnya, menurut sumber anonim dari komunitas intelijen Amerika Serikat, Financial Times mengungkapkan detail yang mengejutkan. Cina menguji rudal hipersonik dengan kemampuan nuklir pada bulan Agustus. Bagian yang menakutkan adalah bahwa, tidak seperti senjata apapun yang dikenal sebelumnya, rudal ini terbang mengelilingi bumi seperti hantu sebelum tiba-tiba berakselerasi dan mengenai targetnya. Kemampuan luar angkasa yang canggih ini bukan hanya tantangan militer, tetapi juga peringatan serius yang membuktikan bahwa Cina telah mencapai tingkatan baru dalam perlombaan senjata dan antariksa. Teknologi yang dulunya dianggap sebagai peninggalan perang dingin kini bisa menjadi game changer dalam kompetisi senjata nuklir modern. Namun, muncul pertanyaan di meja diskusi internasional. Apakah laporan terbaru tentang uji coba senjata nuklir Cina benar-benar akurat? Jika akurat, Tiongkok akan menjadi negara pertama yang memiliki kemampuan ini. Akankah pengembangan FOBS, sistem rudal yang mampu mengorbit bumi, benar-benar memberi Tiongkok keuntungan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya? Ini adalah pertanyaan yang mengancam untuk mengguncang komunitas internasional. Karena tampaknya semuanya baru saja mulai terungkap. Muncul pertanyaan, jika dihadapkan dengan senjata hipersonik ini, apa yang akan dilakukan Amerika untuk melindungi negaranya? Jawabannya bukanlah menunggu dan berharap sistem pertahanan lama akan bekerja. Sebagai gantinya, Amerika Serikat telah mengambil langkah proaktif dan kreatif. Baru-baru ini, kami menyaksikan titik balik yang signifikan dalam strategi pertahanan luar angkasa Amerika untuk melawan ancaman yang semakin canggih.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah memutuskan untuk menyebarkan serangkaian satelit luar angkasa guna melacak senjata hipersonik, sebuah langkah yang dapat mengubah permainan secara keseluruhan. Baru-baru ini, Badan Pengembangan Ruang Angkasa atau SDA mengumumkan kontrak senilai 1,3 miliar dolar untuk meluncurkan 28 satelit kecil ke orbit dalam 3 tahun ke depan. Satelit ini akan memainkan peran penting dalam strategi pertahanan ruang angkasa nasional, membantu Amerika Serikat dengan peringatan dini dan pelacakan rudal berbahaya dari luar angkasa. Ini adalah langkah pertama dalam membangun arsitektur luar angkasa nasional yang mencakup 2 lapisan satelit, lapisan transportasi dan lapisan pelacakan. Lapisan transportasi akan menyediakan komunikasi data militer dengan latensi rendah untuk platform tempur global. Sementara itu, lapisan pelacakan tahap pertama akan fokus pada pendeteksian dan pelacakan ancaman rudal canggih, termasuk rudal hipersonik, menggunakan algoritma untuk mendeteksi, memproses, dan menganalisis data dari luar angkasa sesuai dengan kekuatan Angkatan Laut. Lapisan pelacakan tahap pertama akan dibangun di atas fondasi tahap pertama, tetapi dengan peningkatan teknologi yang ditargetkan yang menawarkan kemampuan unggul. Fokus dari lapisan pelacakan tahap 1 adalah untuk mengembangkan konstelasi satelit global yang didedikasikan untuk peringatan dan pelacakan rudal, menggunakan teknologi inframerah yang terintegrasi dengan jaringan komunikasi latensi rendah dari lapisan transportasi. Hal ini memungkinkan pelacakan tidak hanya terhadap rudal konvensional, tetapi juga rudal canggih yang diluncurkan dari orbit bumi rendah. Bidang yang berkembang pesat dalam satelit di lapisan pelacakan akan dikerahkan dari Pusat Operasi dan Integrasi SDA di Pangkalan Angkatan Udara Grand Forks di North Dakota dan Redstone Arsenal di Alabama. Pada tahun 2022, Kongres menyetujui dana tambahan sebesar $550 juta untuk SDA guna mempercepat penyebaran lapisan pelacakan. Tujuan khususnya adalah untuk menunjukkan kemampuan dalam memperingatkan, melacak, dan menargetkan rudal di luar angkasa untuk mendukung Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Visi SDA bukan hanya untuk mengembangkan sistem modern, tetapi juga untuk menciptakan strategi global yang sangat tangguh yang dapat dengan cepat menanggapi ancaman dan memenuhi kebutuhan semua komando tempur sambil meminimalkan biaya penyebaran. Dalam menghadapi meningkatnya ancaman rudal dan ruang angkasa, penyebaran sistem seperti itu tidak hanya memberikan keuntungan strategis, tetapi juga merupakan langkah maju yang signifikan dalam memastikan dominasi kita dalam perlombaan ruang angkasa dan pertahanan global. Bayangkan, begitu satelit ini beroperasi, hampir seluruh planet akan ditutupi oleh jaringan pengawasan dengan setidaknya 2 satelit yang mampu mengamati titik manapun di bumi kapan saja. Ini tidak hanya menciptakan lapisan pertahanan yang sangat baik, tetapi juga memberi Amerika Serikat intelijen yang sangat penting dalam perang luar angkasa, di mana setiap detik bisa menjadi masalah hidup dan mati. Apa pendapatmu tentang strategi luar biasa ini? Dapatkah strategi ini melindungi Amerika Serikat dari ancaman luar angkasa di masa depan? Bagikan pendapat Anda di komentar. Sudah diketahui bahwa luar angkasa menjadi garis depan penting dalam perang modern, tetapi ada pertanyaan besar. Dapatkah militer Amerika melindungi satelitnya dari ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara seperti Rusia dan China? Musuh-musuh ini sedang mengembangkan teknologi anti-satelit yang semakin kuat. Menurut informasi terbaru dari Badan Pengembangan Antariksa atau SDA, Amerika Serikat telah mulai menyebarkan jaringan satelit baru untuk bertahan di langit yang disebut lapisan pelacakan. Sistem ini akan terdiri dari ratusan satelit kecil yang meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan melacak rudal, bahkan jika musuh mencoba menetralisir satelit Amerika. Perkembangan ini benar-benar merupakan titik balik. Hanya 4 tahun yang lalu, Jenderal John Hecton, saat menjabat sebagai Komandan Komando Strategis Amerika Serikat, memperingatkan perlunya memodernisasi kemampuan pengawasan ruang angkasa Amerika untuk mengatasi ancaman rudal balistik. Dalam beberapa tahun ini, Amerika telah memobilisasi tambahan $550 juta dari Kongres untuk mempercepat penyebaran lapisan pelacakan, strategi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi satelit, tetapi juga menciptakan lapisan pertahanan yang kuat untuk sistem pertahanan Amerika. Ini sangat penting, bukan hanya karena ancaman rudal dari Tiongkok, tetapi juga karena Rusia meningkatkan kemampuannya untuk menyerang satelit Amerika. Citra satelit baru-baru ini mengungkapkan bahwa Rusia telah mengembangkan sistem laser yang mampu membutakan satelit, teknologi yang dapat melumpuhkan satelit pengintaian tanpa menghasilkan puing-puing berbahaya di luar angkasa. Proyek yang dikenal sebagai Kina ini sedang dikembangkan di fasilitas Trona Rusia yang terkenal karena teknologi optik mutakhirnya.
Tujuan awal proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem optik adaptif untuk teleskop raksasa, guna mengimbangi distorsi yang disebabkan oleh atmosfer dan teleskop itu sendiri. Namun, apa yang tidak diantisipasi oleh siapapun adalah bahwa kina akan melampaui ranah optik. Kina sebenarnya telah berevolusi menjadi senjata luar angkasa, sistem serangan canggih yang tersembunyi di bawah kedok penelitian ilmiah. 3 sumber independen yang kami konsultasikan telah memberikan bukti yang jelas tentang peralihan proyek ini menuju tujuan militer, dengan yang pertama terjadi pada bulan Januari 2014. Sebuah dokumen jaminan bank yang tersedia untuk umum mengungkapkan bahwa kina dirancang untuk menciptakan sistem yang dapat menangkal fungsi satelit sistem fotonik menggunakan laser solid state yang dikombinasikan dengan sistem penerimaan transmisi optik adaptif. Setahun kemudian, pada tahun 2017, dokumen lain muncul yang menggambarkan kina sebagai kompleks keamanan luar angkasa. Istilah yang juga digunakan untuk sistem anti-satelit Borovesic, sebuah proyek yang diakini terkait. Akhirnya, pada tahun 2013, laporan tahunan oleh NPKS, salah satu laporan online langka yang mengakui keterlibatan organisasi dalam mengembangkan sistem laser untuk peperangan fotonik, menyebutkan kina sebagai sistem optik kuantum khusus. Laporan ini menggunakan terminologi serupa untuk merujuk ke sistem yang sedang dikembangkan oleh Rosatom, yang kemungkinan besar adalah Pariset, sistem yang diakini mampu menghancurkan satelit dari orbit. Bagaimana dengan Cina? Benar, mereka juga terlibat dalam perlombaan luar angkasa ini. Dalam sebuah makalah penelitian tahun 2022, para peneliti Cina menunjukkan bahwa menggabungkan metode serangan lunak dan keras sangat penting untuk menghancurkan jaringan satelit Starlink milik SpaceX. Mengingat nilai militer dan komunikasi yang sangat besar yang diberikan Starlink kepada Amerika Serikat, menghancurkannya akan merusak salah satu keuntungan terbesar Amerika di medan perang. Laporan intelijen baru-baru ini dari pasukan luar angkasa Amerika mengungkapkan bahwa Tiongkok dengan cepat membangun kemampuan luar angkasanya, dengan lebih dari 970 satelit baru yang diluncurkan dalam waktu singkat. Satelit-satelit ini dikatakan akan mendukung serangan presisi terhadap kapal induk Amerika, pasukan ekspedisi, dan angkatan udara jika terjadi konflik. Hal ini meningkatkan kekhawatiran tentang strategi militer baru Cina. Menurut dokumen lain mengenai ancaman luar angkasa pada tahun 2024, pengerahan militer Cina mencakup kegiatan yang dilakukan dengan meluncurkan 20 satelit antara bulan Maret dan Juni. Satelit-satelit ini tidak hanya berfungsi untuk pengawasan, tetapi juga dirancang untuk memberikan kemampuan serangan presisi jarak jauh terhadap Amerika Serikat dan pasukan sekutu. Satelit ini menawarkan kemampuan berbahaya untuk menyerang dari luar angkasa. Tentara Pembebasan Rakyat dan pasukan antariksa sedang mengembangkan kemampuan serangan presisi jarak jauh. Alat-alat ofensif yang digunakan termasuk rudal anti-satelit, sistem pengacau elektronik, satelit robotik, dan pesawat ruang angkasa yang mengorbit. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyerang dan mengganggu sistem informasi luar angkasa Amerika, serta menghancurkan fasilitas militer penting di luar angkasa milik negara lain. Laporan intelijen juga menunjukkan bahwa Cina mungkin melihat operasi serangan balik luar angkasa sebagai pencegah yang efektif terhadap intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik regional. Jelas bahwa perang luar angkasa bukan lagi sebuah konsep yang jauh. 3 kekuatan militer utama, Amerika, Rusia, dan Cina, semuanya bersaing untuk mengendalikan luar angkasa dengan senjata paling canggih. Teknologi yang mereka miliki, mulai dari serangan elektromagnetik yang brutal yang dapat melumpuhkan seluruh sistem komunikasi, hingga rudal presisi yang mampu menembus atmosfer dan meluncurkannya ke orbit, semua ini telah menjadi senjata yang sangat diperlukan dalam strategi pertahanan modern. Senjata-senjata ini bukan hanya sekadar evolusi teknologi militer. Mereka adalah bilah tajam yang dapat memutuskan hubungan apapun, meninggalkan musuh dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sekejap mata. Serangan luar angkasa dapat menghancurkan sistem satelit secara menyeluruh, mengganggu komunikasi, dan melumpuhkan pangkalan militer strategis. Ini bukan lagi perang tembak-menembak atau pertempuran darat. Ini adalah perang tak terlihat yang terjadi di luar angkasa, di mana setiap keputusan yang salah bisa menyebabkan bencana global. Kesalahan dalam strategi ini tidak hanya akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, tetapi juga bisa menjerumuskan seluruh dunia ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luar angkasa bukan hanya area untuk dijelajahi, tetapi juga medan perang yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa-bangsa. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat dapat mempertahankan dominasinya di luar angkasa? Satelit kecil akan membantu militer Amerika mendeteksi ancaman rudal,
Tetapi dapatkah musuh menemukan cara untuk mengatasi lapisan pelindung ini? Persaingan ini tentu masih jauh dari selesai. Satu hal yang pasti, kita akan terus menyaksikan perkembangan pesat teknologi ruang angkasa militer, karena setiap langkah baru dapat membentuk kembali masa depan peperangan yang mungkin belum Anda ketahui. Jadi, apa pendapat Anda tentang perlombaan luar angkasa ini? Apakah Amerika Serikat memiliki kemampuan pertahanan yang cukup untuk melawan ancaman yang semakin canggih dari Rusia dan Tiongkok? Pertempuran di luar angkasa semakin memanas setiap harinya, dan pengembangan senjata luar angkasa akan membentuk lanskap global. Bagikan pendapat Anda di bawah video ini dan beritahu kami pandangan Anda. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan klik tombol like, beri komentar, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan informasi terbaru di channel Media Populer.